Selama puluhan tahun, El Salvador dijuluki negara paling berbahaya di dunia dengan tingkat pembunuhan yang mencapai 105 per 100.000 penduduk, atau bisa dibilang 18 nyawa manusia hilang perharinya pada tahun 2015 akibat para gangster. Puncaknya pada Maret tahun 2022 telah terjadi pembunuhan sebanyak 62 kasus hanya dalam sehari. Akibat hal tersebut, Presiden El Salvador mengecam keras tindakan brutal para gangster dan langsung membuat kebijakan untuk memerangi para gangster dengan skala penuh. Sekitar ribuan tentara dan polisi dikerahkan ke seluruh wilayah El Salvador untuk menangkap para gangster tanpa kompromi. Setelah beberapa bulan kemudian, sekitar 75.000 anggota gangster berhasil ditangkap dan memenuhi semua penjara yang sudah over kapasitas. Nah, akibat hal tersebut, Presiden Nayib Bukele memutuskan untuk membangun penjara baru yang super ketat, sebuah penjara khusus untuk mengisolasi total para gangster seumur hidup, dan penjara ini dinamakan Penjara Sekot. Penjara Sekot atau Centro de Confinamiento del Terrorismo, yang berarti pusat penahanan terorisme, adalah fasilitas penahanan terbesar dan paling ketat di El Salvador. Diresmikan pada Februari tahun 2023 oleh Presiden Nayib Bukele. Penjara ini menjadi simbol dari kebijakan keras pemerintah dalam perang melawan geng kriminal yang telah lama menguasai banyak wilayah di El Salvador. Terletak di Tecoluca, sekitar 74 km dari ibu kota San Salvador, Sekot dibangun dengan tingkat keamanan tinggi dan mampu menampung hingga 40.000 narapidana. Fasilitas ini memiliki 8 blok penjara yang masing-masing dilengkapi dengan dinding beton setinggi 11 meter, pagar listrik, dan pengawasan kamera 24 jam. Dikelilingi oleh pos penjagaan dan patroli militer, penjara ini dirancang untuk meminimalkan kemungkinan pelarian atau komunikasi dengan dunia luar. Setiap sel berisi 100 tahanan dengan luas selnya sekitar 91 meter persegi. Tidak ada jendela serta hanya ada 2 toilet dan bak air di setiap sel, menciptakan kondisi yang keras dan penuh sesak. Para narapidana tidur di lantai beton tanpa kasur, mencerminkan pendekatan tanpa kompromi pemerintah terhadap para anggota geng. Penjara Sekot dijaga oleh 600 tentara dan 250 polisi. Penjara ini juga dibekali dengan teknologi pemindai tubuh yang canggih untuk mencegah penyelundupan barang yang tidak diinginkan. Setiap narapidana yang masuk akan dicukur botak, diberi pakaian khusus berwarna putih tanpa identitas pribadi, dan langsung ditempatkan dalam kondisi isolasi. Komunikasi dengan dunia luar sepenuhnya dilarang, bahkan kunjungan keluarga dan pengacara pun dibatasi. Selain itu, sistem keamanan berbasis AI diterapkan untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan mencegah potensi pemberontakan. Tidak ada akses internet, tidak ada telepon, dan tidak ada kontak dengan sipir, kecuali saat distribusi makanan atau pemindahan tahanan. Pemerintah El Salvador membangun Sekot sebagai bagian dari kebijakan keadaan darurat nasional yang memungkinkan penangkapan massal tanpa proses pengadilan yang jelas, banyak diantaranya tanpa dakwaan yang kuat. Hal ini menuai kritik dari kelompok HAM yang menilai bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia, terutama karena adanya laporan penyiksaan, kondisi tidak manusiawi, dan penahanan tanpa proses hukum yang adil. Di sisi lain, kebijakan ini sangat populer di kalangan masyarakat karena berhasil menekan angka kejahatan dan membuat jalanan lebih aman dari kekerasan para gangster. Banyak warga El Salvador yang merasa bahwa pendekatan keras ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi kekerasan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Penjara Sekot bukan hanya sebuah fasilitas penahanan, tetapi juga simbol dari perubahan dalam kebijakan keamanan El Salvador. Dengan kontrol ketat dan kondisi yang keras, Sekot dirancang bukan hanya untuk memenjarakan, tetapi juga untuk mengisolasi dan menghancurkan struktur geng dari dalam. Namun, apakah pendekatan ini akan memberikan solusi jangka panjang atau justru menciptakan masalah baru di masa depan nanti? Bagaimana pendapat kalian?